Asyaraka al-badrun alaina. Biasa dengar begitu. Ada juga begini di sini ya. Ya, berarti gaya dulu itu. Apa anak kita ini gaya modern nih. Ya Nabi, tadi kita berdiri semua. Pertanyaannya, kenapa kita berdiri? Kalau ada yang susah lihat anaknya main HP, 5 jam main HP, 5 menit mengaji. Kalau ibu susah, bapak susah melihat anak seperti ini, selamat bersusah-susah. Yang bahaya kalau kita lihat anak tak main HP, lalu tidak ada perasaan susah melihatnya, berarti ibu yang susah, ibu yang bermasalah. Kalau ada anak-anak seperti ini, tak baca. Bapaknya biasa pernah nareko kalau pagi, ya tete 10 be, apa sedih, dia nak sempatnya subuh. Biasa ada bapak begitu, dia pak, ada yang begitu di sini, di. Biasa tong, sekali-sekali. Kalau begitu bapaknya baca. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama biwiladati khairil anam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati hadir Bapak yang mewakili Bapak Bupati, ada juga Pak Camat, ada Kekan Menak yang mewakili para alim ulama, ada Guru Tak Sabirin Sukara, keluarga besar Pondok Pesantren, ada Ibunda Fatmawati, Bunda Hajah Fatmawati, pimpinan Pondok Pesantren, Guru Tak Fatur Rahman, Ketua Basnas, hadirin hadirat, orang tua santri, dan terkhusus anak-anakku santri Pondok Pesantren Nurul Azhar rahimakumullah. Tadi protokol dan Guru Tak Fatur Rahman menyampaikan, mengantar kita untuk kita satukan hati dalam frekuensi cinta Rasulullah SAW, dan anak-anak kita tadi sudah mengantar kita dengan sholawat. Dan kita diarahkan untuk berdiri sama-sama. Itulah dalam Barazanji ada Mahalul Qiyam namanya. Ero Mahalul Qiyam betuana tempat berdiri. Ketika sudah dibaca satu ayat dalam Barazanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Naseng Andre Guru Tak Al-Barazanji, ini sesuai hadis bahwa ada 2 perempuan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini banyak ibu-ibu di sini ya. Lebih ramai ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Dan ada 2 perempuan yang diutus oleh Allah. Joka pakurusumanga indona nabita. Campak-campai sapuru iulunna. 2 perempuan itu disebutkan dalam riwayat hadis dan dijelaskan oleh Al-Barazanji. Tahu enggak Bu, siapa 2 perempuan itu? Ya, ya ini tandanya anak pesantren itu ibu-ibunya, alumni pesantren juga. Ada 2 perempuan, Asia dengan Maryam. Dalam riwayat lain disebutkan Asia ini ketua Dharma Wanita ibu-ibu di sorga. Maryam itu sekretarisnya. Sisa mencari katanya bendaharanya. Info bocoran dari malaikat, dia mau cari bendahara dari pesantren Talawe. Mudah-mudahan ada yang siap jadi bendahara di sini. Asia dengan Maryam yang hadir pakurusumange indona nabita
dan berkata, duhai Aminah, engkau perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya perempuan tapi engkau yang dipilih. Andaikan rahimku yang dititipkan makhluk yang termulia, maka gembiranya saya, kata Asia dengan Maryam. Jadi narekong katang kalinga ceramah, maka dero indok na nabi tak taman neraka. Biasa katang kalinga roh, ibunya Nabi masuk neraka, ay hati-hati dengan ceramah ini. Ibunya Nabi itu bukan orang biasa. Indok na nabi tak orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Abbatiran na nabi tak itu keturunan yang dipilih, pamula Nabi Adam sampai kepada bapaknya Abdullah dan Aminah. Nasabun tahsibul ula bihulahu khalladatha nujumahal jawda'u. Bagaikan butiran mutiara rantai seperti tali temali yang tidak terputus sanatnya. Kalau ditanya gini, kira-kira tapala mau paga iponai neneta yang ketujuh. Kamu apa lagi? Silsilana. Ya. Mungkin kalau ditanya siapa bapak tak pasti tahu. Ditanya lagi siapa neneta, mungkin ditahu. Kalau sudah naik kedua, pikir ini, nih guys, pasti roh, asana roh, sampai terus. Ibu-ibu biasa kalau ada yang lamar anak tak, apa pertanyaan pertama takutanangi narekong kalamar? Ya? Berapa regeninya? Ya, agak jamaah. Ya, apa pekerjaannya dan seterusnya. Itu bagus pertanyaannya. Tapi yang tak kalah pentingnya pakutanata kadeniga puana kina. Jadi menesak batin renah. Kalau sudah bilang anak naka Ustaz Sabirin Sukara, tak terima lalu nih. Ambaraka tuh. Berarti mencari keluarga pesantren. Nah inilah yang diutus dua perempuan yang mulia. Wa akhadahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran. Pas namanya ini Nurul Azhar. Maka lahirlah seorang yang dalam keadaan bercahaya, ya tala'la usana. Cahayanya itu keluar di Mekah, tapi di negeri Syam bisa terlihat cahaya itu. Ibaratnya misalnya lahir di Makassar, tapi cahayanya bisa kelihatan di Jakarta. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama kita kalau sudah dibaca ini Nura ya ta'ala usana, kita disuruh berdiri. Kalau di Makassar itu leto lagu asyaraka al-badrun ala aina, biasa dengar begitu. Ada juga begini di sini ya. Ya, berarti gaya dulu itu. Apa anak kita ini gaya modern nih. Ya Nabi, tadi kita berdiri semua. Pertanyaannya, kenapa kita berdiri? Ini dijelaskan hadis. Nabi kita bersabda, siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah kembalikan rohku ke jasadku untuk saya hadirkan diriku dalam halakahnya, dalam salawatnya yang mereka baca. Maka beberapa ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kalau ada halaqah salawat dalam satu tempat, sesungguhnya di situ hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita tidak melihatnya. Andaikan mata kita ini dibuka, maka sesungguhnya hadir Nabi kita Muhammad SAW di pondok pesantren Nurul Azhar ini.
sekalipun minimal dalam bentuk rohnya. Ketika Rasulullah hadir, maka sebagai bentuk penghormatan kepada kita, kepada Rasulullah, adalah kita berdiri membaca salawat. Makanya tadi kita berdiri membaca salawat. Ini acara kita ini kita rangkaikan maulid dan haul. Maulid dan haul. Dua-duanya sudah tidak hidup. Sudah wafat dua-duanya. Tapi kalau orang mati selain Rasulullah, kalau orang baik yang mati, peringatannya biasa dikatakan haul, tidak dikatakan maulid. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya disebut dengan maulid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beda dengan orang biasa yang mati. Sekalipun dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Jangan kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Hanya saja kita tidak rasakan hidupnya mereka, tapi mereka senantiasa bergembira di sisi Allah. Guruta Fatahuddin Sukara sekarang istirahat di alam barzah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW sekarang sudah berada di alam yang berbeda. Tapi buktinya atau realitasnya ada rambut Nabi yang masih tersimpan di beberapa negara. Ada di Turki, ada di Mesir, ada di Yaman, ada juga di Jakarta. Informasi dari yang menjaga artefak atau peninggalan-peninggalan yang dimiliki Nabi, terutama rambutnya. Kalau kuku tidak pernah kita dengarkan, yang ada itu rambut. Kenapa bisa ada rambut? Nah, sahabat, ada beberapa hari engkau di waktu Nabi itu memang dia bagi rambutnya. Dia bagi kepada sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang bertahan. Ternyata Yero gemekna Nabi tak sekalipun tidak lagi berada di kepala dan punya akar di kepala rambutnya, tapi ternyata terus memanjang itu rambut. Itu artinya hidupnya Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan hidupnya orang yang lain. Sekalipun Guru Tak Fatahuddin Sukara sekarang ini berada di alam barzah, yero alam barzah nak kebarake Andre Guru Tak sama dengan orang yang ada di luar studio. Kita ini sekarang Bapak Ibu sekalian, kita berada di alam studio dunia. Kira-kira kalau kita masuk di TVRI, SCTV dan seterusnya, kita yang ada di dalam TVRI tidak melihat penonton di luar. Tapi penonton yang ada di luar studio, lihat apa yang kita lakukan di dalam studio. Jadi kalau mau ki menonton, lecewan waki, tamaki dari alam barzah, atau biasa disebut dengan kuburan. Kecil kelihatan, tapi sesungguhnya itu sudah tidak ada lagi sekat antara dirinya dengan orang yang ada dalam kuburan. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan, Waja'at sakratul maut
dzalika minhu tahid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ero narekong kana sudah datang sakratul maut. Jadi sakra itu biasa kita manggilnya sakara. Biasa maga nih sakarai. Sakara. Ya, sakratul maut. Sakratul maut itu bisa dua maknanya. Sakra bisa bermakna sukar. Nah, ini sukar ini. Sukar itu artinya mencending. Jadi kalau dibilang Fathuddin Sukara, berarti Guruta Fathuddin Sukara. Sukara itu mencending, manis, gula. Itu artinya sukara, gula. Tapi kalau tidak ada double K-nya, sukara, itu artinya mabuk. Jadi apa di sini lalu nareko tetapu ya sana Guruta. Sabirin sukara, aja tak ada sabirin sukara. Ya berarti sabirin mabuk itu bukan mabuk yang dimaksud di situ orang tuanya, tapi macenni sarekwamengi anaknya nanti itu menjadi manis, menjadi gula seperti gula. Itu namanya sukara. Dan itu artinya sakratul maut. Kalau datang sakratul maut, berarti sakratul maut itu dua kemungkinan. Kita merasakan manisnya kematian, atau kita merasakan mabuknya kematian. Kalau orang sudah mabuk, apapun yang disampaikan susah dia dengar. Maka dia asyhadaki wa agan asa double. Ya disuruh masalah maka dia double. Ternyata waktunya hidup sehat-sehat mandisi disingin apoje mak double. Tesana so double. Kandang. Apoje mak kandangnya. Nggak apa-apa main-main domi, yang penting kalau waktu sholat masang pajak dan selama tidak judi di situ. Ya menarik kok taman ni waktu tetap toki madomi ini nanti kalau mati nanti ini syahadat double. Maksud sama tewe. Itulah namanya sakrah. Sakrah itu artinya dia merasakan kebingungan. Ya. Nah, Guruta ini fakashafna anka ghita'ak. Terbuka singkapnya. Jadi sebenarnya Guruta Sabirin Sukara ini neta mana ki yang hadir ada Pak Desa. Mana Pak Desa tadi? Ya, luar biasa nih Pak Desa ini. Itu amalat luar biasa Pak. Sekalipun mungkin anak-anak tak tidak ada di sini, tidak ada keturunan tak. Ada anak tak di sini kok. Mondok. Ya. Masih SD. Berarti calon santri atau anak-anak Pak Desa ya. Ya. Sekalipun kita tidak punya anak, tapi kalau kita kirim telur, kita kirim makanan, kita kirim beras, lalu dimakan oleh anak-anak santri, dimakan oleh guru, itulah amal jariata yang tunggu kita. Jadi nanti kalau kita tinggalkan dunia ini, ternyata itulah yang menanti kita di alam kuburan. Coba bayangkan Pak, yang kita kirim makanan, telur dan lain-lain sebagainya, nanre anak santri. Dia makan untuk dia pakai belajar. Matuntuk Pak disenge. Punya ilmu. Gara-gara makanan yang kita kirimkan, na pakai mak guru, itu kemudian nanti mak barake risesena, dia pakai mengajar lagi orang lain. Berarti setiap ilmu itu berpindah. Sekalipun puluhan tahun. Nasabah engka kontribusi tak, engka saham tak yang kita kirim, yang mungkin tidak pernah kita hitung itu. Ternyata luar biasa riseseta pada hari kemudian. Itulah luar biasanya. Jadi Guruta Fathuddin Sukara ini nareki kesempatan. Bukan hanya dirinya yang dia mau masuk surga, tapi nareki kesempatan untuk
kita bisa bergabung. Karena nanti di akhirat Allah berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Nanti manusia itu dihimpun sesama mereka yang di situ ada imamnya. Jadi kalau misalnya kita aktif di kegiatan pondok pesantren, nanti di akhirat engkani goro guruta pataudin sukara, katoni goro guru tambodale, adalah semua di situ guruta-guruta. Lalu kemudian tiba-tiba ada jamaah yang berkumpul juga. Ternyata dilihat, oh ini ibu-ibu majelis taklim, orang tua santri, warga, masyarakat, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe. Berarti inilah berkahnya. Dan apa yang kita saksikan hari ini, anak-anak kita ada yang belajar di sini, anak-anak kita ada yang menghafal Al-Quran. Itulah sebenarnya aset yang terbesar yang kita miliki. Ya, kalau ada yang punya aset empang, ruko dan lain-lain, itu mungkin aset bagus yang kita wariskan. Tapi tidak ada aset yang paling tinggi nilainya kecuali anak-anak yang setelah kita nanti tinggalkan dunia ini masih ada yang mendoakan kita. Jadi kita peringati haulnya Guru Tafatauddin Sukara yang kelima. Lalu ini juga dirangkaikan dengan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua bergembira atas peringatan ini. Karena memang Al-Quran perintahkan kita untuk bergembira. Dalam surah Yunus Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala maka bergembiralah. Rahmat yang paling tinggi nilainya adalah hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, siapa orang yang pertama bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, berarti memang ibu anak santri. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab lah yang pertama bergembira. Anak santri ada yang baca, ada yang hafal surah Lahab. Coba anak di sini yang mau baca surah Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Saya kasih hadiah kalau ada yang bisa baca di sini di depannya. Jangan gurunya datang ya. Woi, ini bukan santri, bukan gurunya ini. Ya. Ayo, ini santri kelas berapa ini? Santri senior apa ya? Coba baca, dari mana nak? Dari mana asalnya? Pinrang, Ustaz. Oh, dari Pinrang. Ternyata bukan hanya orang Sidrap yang ada di sini ya. Pinrang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 itu kelas berapa? Kelas 3. Oh, Alia kelas 3. Nanti rencana mau kuliah di mana? Mesir, Ustaz. Wah, Al-Azhar. Jadi memang di sini jembatan menuju ke Al-Azhar ada di Pondok Pesantren Nurul Azhar. Baca ke beda tabat tiada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Ya. Siapa yang mau kasih jadi menantu ini? Kalau ada yang mau kasih jadi menantu, lapor sama Pak Kiai Fatur Rahman. Ya, cari ke menantu yang bisa baca Al-Quran seperti ini, supaya ada yang pimpin sholat di rumah. Tadi anak kita ini siapa namanya? Muhammad Yusuf. Ya, Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf tadi baca tabbat yada abi lahabi wa tabb, bahwa itu Abu Lahab ditakbah-takbah di akhirat. Biasa ki matabah-tabah. Tabah biasa tapi kok tabah oti, tabah telok. Ya, tabah apa lagi? Ternyata Abu Lahab itu ditabah-tabah di akhirat. Dia lihat dirinya masuk di neraka, dan yang menyedihkan sekali, wamra'atuhu hammalatal, istrinya sendiri yang menyiapkan kayu bakar. Tadi Guru Fatur Rahman mengatakan di balik seorang ada di situ perempuan yang luar biasa. Jadi kalau ada laki-laki yang luar biasa, berarti sebenarnya di belakangnya ada perempuan yang sangat luar biasa. Kalau ada laki-laki yang selalu pusing de nakenai anuna kena apa namanya hitungan pendapatannya si bawa kebutuhannya, berarti di situ ada perempuan yang selalu meminta lebih dari yang sebenarnya, yang bikin pusing laki-laki. Ya, jadi kalau bapak tenang, berarti yang membuat tenang itu adalah istrinya. Abu Lahab, kenapa bisa jadi Abu Lahab menjadi penghuni neraka? Karena ada dukungan istrinya, wamra'atuhu hammalatal fi jidiha hablum min masad. Apa kata istrinya Abu Lahab? Siapa namanya istrinya Abu Lahab? Aku kasih hadiah umrah ini kalau ada yang bisa jawab ini. Namanya istrinya Abu Lahab. 1, 2. Alhamdulillah tidak ada yang jawab. Ya, Suhaibah itu budaknya. Ya. Ummu Jamil. Ini Ummu Jamil. Tapi sudah milewak nih 1, 2, 3. Tapi kalau ini yang pergi umrah, travelnya sendiri dia pakai. Ummu Jamil, agak nasi Ummu Jamil. Oh Abu Lahab, saya punya emas. Itu emasnya Ummu Jamil, itu sampai di biasa lihat itu jamaah haji yang pulang dari Mekah. Kalau ada pengantin-pengantin, dia pakai sampai di sini. Orang apa biasa itu? Hah? Orangnya nepon tuh jauh sekali. Nah, ada di situ begitu. Agak nasa Ummu Jamil, ini emas saya, Abu Lahab, kau jual, lalu kau bunuh Muhammad supaya tidak jalan dakwahnya. Maka turunlah ayat, wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Jadi dia sudah lihat dirinya di takbah-takbah di akhirat. Ketika menjelaskan ayat ini, di sini perlu berdiri sama-sama gitu. Ya. Ketika menjelaskan ayat ini lalu dihubungkan dengan ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan dalam surah Ghafir, bahwa orang yang ada di dalam kuburan, kalau orang itu jahat,
maka diperlihatkan slide, diperlihatkan gambarnya, tempatnya di akhirat. Kalau dia orang jahat, berarti diperlihatkan neraka guduan wa asyian, pagi dan sore hari, setiap hari. Dalam Fathul Bari dijelaskan, Sahih Bukhari, kecuali hari Senin, Abu Lahab tidak diperlihatkan tempatnya di neraka pada hari Senin. Lalu Abbas yang juga paman Nabi suatu hari bermimpi ketemu dengan Abu Lahab dan bertanya tentang kondisinya, gimana agak kerebamu Abu Lahab? Kata Abu Lahab, setiap hari saya melihat diriku ditakba-takba di neraka, kecuali hari Senin. Kata Abbas, magetosi hari Senin. Saya kalau hari Senin hari libur. Kalau kita kan biasanya hari Minggu kita tunggu, hari Ahad kita tunggu libur. Tapi kalau Abu Lahab hari Senin. Ditanya kenapa bisa hari Senin? Karena sayalah yang pertama gembira atas lahirnya Muhammad. Dan karena kegembiraan itu Allah Subhanahu wa taala ringankan takhfiful adab, ringankan siksaannya. Ya, luar biasa itu gembiranya Abu Lahab. Dia nak pakai dalil. Tidak ada dalilnya Abu Lahab gembira. Kalau saja Abu Lahab gembira dan tidak percaya, bagaimana dengan kita yang percaya gembira lalu bawa kado minyak, bawa telok, bawa bakulu, kemudian nanti nak bawa Pak Desa, nanti nak bawa Pak Asisten, ya nanti nak bawa Pak Camat, nak nikmati. Itu bentuk kegembiraan, maka insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi alhamdulillah ini kehadiran kita bentuk kegembiraan kita seperti gembiranya, tentu ulama-ulama kita sudah menjelaskan itu. Dan tadi disampaikan ada nama Suwaibah. Suwaibah itu atanna Abu Lahab. Bentuk kegembiranya Abu Lahab, dia bebaskan atanna yang bernama Suwaibah. Itulah yang disebutkan dalam kitab Al-Barzanji, fa'ataqaha Abu Lahabin hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bibusyara. Ya, saya kasih hadiah. Apa hadiahmu? Mau ambil ini Ka'bah? Ya, saya kasih hadiah. Yang merah, yang merah. Kasih. Ya, tapi jangan dibelanja itu uang ya. Uangnya dikasih bingkai. Nanti pulang dari Mesir baru dibelanja. Sampai jam berapa gini? Sampai duhur ya? Atau sampai asar? Wah. Jamaah sekalian, kitalah yang bersyukur karena ada pondok pesantren ini. Dan kitalah yang paling bersyukur kalau ada anak-anak kita yang mondok di sini. Tidak semua anak-anak yang seumur ini, anak-anak kita ini, yang diberikan hidayah untuk mondok di pondok pesantren. Biasanya di umur-umur seperti ini, umur yang lebih senang bermain-main, menghabiskan waktunya di gadget dan di tempat-tempat yang tidak jelas. Tapi kalau bapak ibu titip anaknya di sini, manessani masempajanna, manessani mengajinna, manessani anggotana silo-silonna, manessani gurunna. Sudah jelas semua di sini. Tinggal bagaimana kita support itu anak-anak.
Makanya anak-anakku sekalian ketahuilah, kalau kalian dititip atau dikirim orang tua tak di pondok pesantren, maka sesungguhnya kalianlah anak yang paling dicintai oleh orang tuanya, bukan anak yang dibuang. Nah, sebangka tuh biasa, magi mau pas sekolah anakmu ke pesantren, batena tuh mau biang anakmu tumbo. Ya, neneknya biasa bilang begitu toh. Kalau saya tanya ibu-ibu, kalau ada anak tak 5, contoh 5, mana anak tak yang paling kita suka? Apa? Mengkelinga baca. Ya mengkelinga baca. Ya. Ya macam mengaji. Ya dan seterusnya. Tapi ulama mengatakan begini. Kalau ada orang yang punya 5 anak, maka dari 5 anak itu yang paling dia cintai adalah anak yang kecil pada kaparajannya ya. Sampai anak itu besar. Jadi misalnya anak tak 5. 1 kuliah. 2 SMA. Yang satunya lagi, ya 3 lah SMA. Yang satunya TK atau belum TK. Yang mana yang paling sering kita cium? Kalau 5 anak tak? Yang mahasiswa? Apa dia boleh memoi? Itu artinya anak yang paling kecil sampai dia besar. Yang kedua, dari 5 anak tak, kalau ada yang sakit sampai dia sembuh. Ada yang sakit. Yang mana yang kita buatkan bubur. Pijik-pijik, pese-pese, campak-campak. Yang sakit sampai dia besar. Jadi anakku kalau mau disayang sakit kok. Tapi sesa kalau sakit. Nah yang ketiga, anak yang jauh sampai dia kembali ke rumah. Jadi kalau 5 anaknya, 4 tinggal di rumah, 1 di pesantren, yang mana yang paling kita sering ingat? Nah, jadi anak yang paling sering diingat orang tua adalah anak yang sekolah di pesantren. Agar nanti anakku roh ke pesantren ro, agar najama roh. Tapi yang di rumah bosan itu orang tua lihat, matiin robohnya jamanya. Jadi ketahuilah bahwa anakku mondok di pondok pesantren, itu artinya kalianlah yang paling dicintai. Tapi kata Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, jangan harap kalian mau dapatkan ilmu pengetahuan kecuali 6 hal, 6 perkara. Apa itu 6 perkara? Zakaun wa hirsun wa jitihadun. Zakaun itu artinya pintar, cerdas. Dan yakinlah bahwa kalian diciptakan dalam keadaan cerdas. Yang ada yang malas. Makanya yang kedua, wa hirsun wa jitihadun. Fokus dan rajin. Jadi anak-anakku, selama kalian fokus dan rajin, maka insya Allah kalian bisa lebih baik daripada orang tuanya. Dan saya kira tidak ada orang tua yang keberatan kalau anaknya lebih baik daripada dirinya. Ada yang keberatan kalau anaknya yang lebih sukses daripada orang tuanya? Itulah orang tua. Ibaratnya seperti akar pohon. Semakin dia berbuah, maka akarnya itu semakin menikmati pohonnya. Anaknya semakin bermanfaat dan banyak buahnya, dinikmati oleh orang banyak, maka semakin gembiralah Bapak Ibu sekalian. Dan itulah harapan orang tua. Tapi tidak hanya itu, maka dia guru tak tulu zamanin bulghatun wa tulu zamanin wa suhbatu ustadin. Ada namanya bulghah. Apa artinya bulghah? Bulghah itu artinya modal. Kata apa modal? Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak membayarkan di sini orangnya, bayar, ya, bayar makan.
Bayar 300 atau bayar berapa? Anak kita makan dari titipan itu. Nanre anak tak mak barakai selama kita ikhlas. Kalau ada lebih-lebihnya, guru tak membangun. Kalau ada lebih-lebihnya, berarti apa yang ibu titipkan untuk anak kita, itulah yang dipakai pesantren untuk operasional, maka itu namanya amal jariah. Tidak ada amal yang paling tinggi nilainya kecuali menyiapkan apa yang kita miliki untuk fi sabilillah. Ini anak kita ini sekarang mereka fi sabilillah. Nah, kemudian yang kelima dan keenam, tulu zamanin wa suhbatu ustadin. Jadi perlu waktu anak-anakku sekalian, perlu proses. Wa tulu zamanin wa suhbatu ustadin, dan selalu dekat sama guru. Jadi kalau bisa, kalau tidak ngajar ki guru Tapatur Rahman dalam sehari pusing atau tidak enak perasaan kalau tidak ketemu dengan guru tak satu hari. Yang penting didengar lagi nasihat-nasihatnya, apalagi kalau diajar kitab, itu sungguh luar biasa. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai oleh-oleh buat kita, ada dalam Al-Quran namanya Suratul Insyirah. Suratul Insyirah. Kalau bahasa Indonesianya namanya surah kelapangan. Kalau bahasa Bugisnya namanya surah Masagena. Jadi ada surah Masagena. Surah Masagena dalam Al-Quran. Coba anak santri satu lagi baca Alam Nasyrah di sini. Satu lagi baca Alam Nasyrah. Yang paling kecil lagi, tadi yang paling longgak tadi. Saya minta lagi yang paling kecil. Alam nasyrah laka sadrak. Saya kasih kau hadiah lagi nih. Ya, naik sini, naik sini. Naik sini, nak. Ya, santriwati atau santri. Siapa mau santriwati? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Satu-satu, cepat santri. Hadiahnya lebih tinggi daripada tadi. Wah, ini dia. Ini bukan janunya, bukan gurunya ini. Naik sini, nak. Nama tak siapa? Putri Nurasi. Dari mana? Campania. Campengnya? Apa campengnya? Campania. Campagiang? Campania. Oh, Campaniang. Pas Campege. Ya, Campaniang. Campaniang itu di mana? Sidenring? Oh ya, ya. Ada bapak tak di sini? Mama tak? Ya. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Kelas berapa, Ki? Kelas 9. Kelas 9 itu berarti kelas 2. Kelas 3. Kelas 3, Sanawiyah. Ya, coba cek Alam Nasyrah. Berapa yang dihafal, Kak? Berapa juz dihafal? Mau nanti tamat Sanawiyah mau kemana lagi Alia? Di sini toh? Di mana? Ya, ada Alia di sini. Ya. Kalau di luar lalu tidak sama pelajarannya atau lebih rendah, kembali lagi ke sini. Ya, coba kita baca beda Alam Nasyrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqada sahrak wa rafa'na laka sikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Kasih hadiah begini nih. Ini apa ini hadiahnya? Ada ember ini saja ini. Wah, tidak bisa dibuka ini embernya.
Ya. Saya kasih hadiah, kasih pilih. Oh ini. Siapa lihat namanya? Putri. Putri dapat ember, tiga ember, 3 susung. Ya, bawa pulang ini, itu berkah. Kemudian yang kedua, yang mana kau pilih? HP atau uang? Yang mana kau pilih? Masa dia bilang HP tak mana? Ada nomornya di sini yang penting. Ya. Alhamdulillah, selamat nak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir sebagai oleh-oleh kita. Kita diberikan oleh Allah ada satu surah namanya surah Masagena. Mari kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada ayat di dalam surah tadi Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Bagaimana caranya Allah mengangkat namanya Nabi? Tidak ada nama Nabi yang digandengkan dengan namanya Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi Adam pun sudah membacanya. Ketika Nabi Adam dilempar dari sorga karena kesalahan yang diperbuat, Nabi Adam bertaubat dengan aneka macam doa-doa, zikir-zikir. Tapi tidak dan belum didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Nabi Adam mengangkat wajahnya ke atas lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Adam, "Wahai Adam," ini hadis ini, "bagaimana bisa kau baca nama itu padahal orangnya belum ada?" Kata Adam, "Saya angkat wajahku naik ke atas, lalu saya lihat tertulis di bawah arash, nama itu digandengkan dengan namamu." Adam berkata, "Kalau bukan makhluk ini, makhluk yang luar biasa, maka pasti engkau tidak gandengkan dengan namamu." Apa kata Allah? "Saya terima tobatmu wahai Adam." Sepertinya karena salawat yang dibaca oleh Adam alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan meminta dan memohon dan menerima maafnya. Nah, karena itu Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, kalau ada kesusahan maka di situ ada kemudahan. Sepertinya Allah berkata, narek kon kasus samu, baca ko salawat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari kesusahan itu. Ya. Ibu-ibu, biasa apa susah tak ibu? Agak biasa susah tak? Kalau ada yang susah lihat anaknya main HP, 5 jam main HP, 5 menit mengaji. Kalau ibu susah, bapak susah melihat anak seperti ini, selamat bersusah-susah.
Yang bahaya kalau kita lihat anak tak main HP, lalu tidak ada perasaan susah melihatnya, berarti ibu yang susah, ibu yang bermasalah. Kalau ada anak-anak seperti ini, kita bacain salawat, kita kasih minum air setelah mendengarkan air ini salawat. Karena air yang pernah mendengarkan salawat akan terbentuk di dalam air itu molekul-molekul yang indah. Itu nanti yang diminum oleh anak tak barakai di sesena. Jadi kasih baca salawat. Kalau bapaknya tidak aja susahnya. Ustaz, bapaknya biasa pernah nareko kalau pagi ya tete 10 bi napa seding dia nak sempaja subuh. Biasa ada bapak begitu, dia tidak ada yang begitu di sini, di. Biasa tong sekali-sekali. Kalau begitu bapaknya bacanya juga salawat, kasih air, kasih minum air. Kita kasih air, lalu kasih bacakan salawat. Allahumma sholli ala. Baru niatkan supaya bapaknya rajin masam pada subuh. Oh, ya. 1 minggu kalau belum mempan, 1 minggu insya Allah ada perubahan. Kita bacain salawat. Yang masalah sekarang air kita ini sudah tidak higienis. Yang dia dengarkan juga yang jelek-jelek. Air yang sudah dengarkan lagu dangdut. Jadi kalau diminum sama suami tak dan anak tak, tidak tenang kalau tidak dengarkan lagu dangdut. Kenapa? Karena airnya air dangdut yang didengarkan. Coba perdengarkan airnya air salawat. Maka air yang ada hari ini sayangnya tidak terbuka anunya. Apa namanya itu? Tidak terbuka. Buka mananya air tak semua. Lalu kita kasih perdengarkan salawat. Baru bawa air itu dia minumkan anak kita. Mata aja ngatina. Terbuka semua pikirannya anak kita. Apapun masalahnya, kita perdengarkan air itu dengan salawat. Kita nanti sebentar baca salawat sama-sama di sini. Kita niatkan salawat itu untuk menjadi obat bagi anak-anak kita. Jadi kalau suami tak masih makutumu apa masih sempajang, nanti kalau sudah 1 minggu kita kasih air dan belum mempan, jangan ki 1 botol, 1 ember. Ya, 1 ember kita siapkan, tapi jangan baca salawat, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir dari halakah dan peringatan Maulid kita ini, mari kita sama-sama menghadirkan apapun itu masalah kita, hajat-hajat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salawat. Dan itulah artinya wasilah. Seperti yang kita baca dalam doa kalau kita sudah dengarkan adzan, Allahumma rabba hadhihi, kita sama-sama Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa wasilah itu. Jadi sudah didengarkan air yang sudah dibuka semua airnya. Ya, kita ulang lagi baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Mari kita aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihal 'uqad. Ya Allah, jika di antara kami ada masalah yang kami hadapi, kami mohon dengan salawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya Engkau memberikan jalan keluar dari masalah kami. Jika di antara kami ada keluarga kami yang sakit, kami mohon dengan salawat itu Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami ada mereka yang berada fi sabilillah karena menuntut ilmu, dari anak-anak kami dan cucu kami, generasi kami, ponakan kami, maka kami mohon kepadamu ya Allah, dengan salawat yang kami baca, terangkanlah, terangilah hatinya, bukalah pikirannya, sehingga bisa memahami kebenaran dan cahaya ilmu, serta diberikan hidayah untuk bisa menghafal ayat-ayat-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jika di antara kami ada keluarga kami yang telah mendahului kami, orang tua kami, terutama guru kami, Al-Mukarram Kiai Haji Fathuddin Sukara, dan seluruh keluarga kami, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Azhar yang pernah mewakafkan dirinya, waktunya untuk pondok pesantren dan telah mendahului kami. Kami mohon ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah. Terimalah amal baiknya ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan perdengarkan kembali Al-Fatihah air itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.